Sebagai seorang pemimpin, Deddy Mulyadi kerap diserang dari sisi keagamaannya. Dulu saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia pernah dituduh sebagai sosok yang anti-Islam. Kini saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tuduhan serupa kembali dilayangkan, seolah-olah nggak ada cara lain untuk mengkritiknya selain melalui isu agama. Tuduhan terbaru muncul ketika ia mengganti nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Perubahan nama ini langsung disambut dengan kritik tajam, terutama dari tokoh-tokoh agama seperti Alfian Tanjung, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan lain sebagainya. Mereka menyebut bahwa tindakan Kang Deddy tidak penting dan mencerminkan sikap anti-Islam. Namun tudingan semacam ini sejatinya hanya merupakan opini sepihak. Pada kenyataannya, Kang Deddy Mulyadi bukanlah sosok yang anti-Islam seperti yang mereka tuduhkan. Hal ini bisa kita lihat langsung dari jawaban beliau dalam sebuah wawancara di acara Info A1 yang disiarkan 1 Agustus 2025 di kanal Kumparan. Kang Deddy ini disebut-sebut, ya banyak yang menyebut ya, oh ini Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memalsukan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing carincing pakai kancing secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, Al-Ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-Ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, wakil sekretaris daerah dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Nah itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang di dana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni, karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Gitu. Dan sekarang udah beres ya Kang sebetulnya ya. Sudah jadi rumah sakit Welas Asih dan ya sudahlah, penting layanannya semakin baik. Semakin bagus. Ya. Dalam video tersebut, Kang Deddy menjelaskan pandangannya tentang apa itu pemimpin yang Islami.
Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa tuduhan yang dilontarkan Alfian Tanjung, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan lainnya tidak memiliki dasar yang kuat. Kang Deddy bukanlah pemimpin yang anti-Islam. Justru sebaliknya, ia sangat Islami dalam cara pandangnya. Kedekatan Kang Deddy dengan budaya Sunda merupakan wujud pelestarian budaya lokal. Masa iya kita hidup di Indonesia tapi alergi sama budaya sendiri dan justru bangga dengan budaya luar seperti budaya Jepang atau budaya Korea? Bukankah sudah seharusnya kita menjaga budaya sendiri dan melestarikannya? Bagi saya, narasi ini adalah bentuk perlawanan terhadap wacana-wacana lama yang selalu digaungkan oleh Alfian Tanjung dan kelompoknya. Sampai hari ini, mereka belum berhenti meracuni pikiran masyarakat Jawa Barat dengan tuduhan kafir, musyrik, munafik, dan label-label lainnya. Padahal dalam perspektif agama, kita nggak boleh sembarangan memvonis seseorang sebagai musyrik. Dalam kitab Sulam Al-Taufik ditegaskan kalau kita nuduh orang muslim yang sholat, syahadat, bahkan yang udah haji sebagai kafir, itu adalah tindakan yang berbahaya. Bahkan jika tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan tersebut bisa berbalik kepada si penuduh. Banyak pihak menjadikan agama sebagai alat politik. Perbedaan pandangan dan pemilihan politik dijadikan alasan untuk menjatuhkan orang lain atas nama agama. Ini yang harus kita waspadai bersama. Saya pribadi sepakat dengan KDM bahwa pemimpin Islami bukan diukur dari simbol, tapi dari gimana ia menggunakan anggaran dengan benar, berpihak kepada kaum duafa, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Justru seperti itulah yang patut disebut sebagai pemimpin Islami. Secara pribadi kita bisa melihat sendiri bagaimana Kang Deddy menjalani kesehariannya. Dalam wawancara itu kita juga bisa mengetahui gimana Kang Deddy bercerita dalam menjalani kesehariannya. Mana setiap akhir pekan ada sekitar 60.000 orang yang datang ke Lembur Pakuan, tempat beliau berinteraksi dengan masyarakat. Bukan hanya dari Jawa Barat, tapi dari luar daerah juga banyak yang berdatangan. Dan jika ada yang datang tapi nggak punya ongkos pulang, ya dibantu ongkosnya. Kalau ada keluhan biaya rumah sakit, dibantu pembayarannya. Semua itu dilakukan tanpa banyak publikasi. Jangan kira semua kegiatan beliau dikontenkan. Jika ada kegiatan yang tayang di media sosial, maka ada puluhan kegiatan lain yang tidak pernah diekspos. Jadi kalau ada yang menyebut beliau hanya gubernur konten, sebaiknya lihat data dan fakta di lapangan. Membantu orang itu tidak perlu selalu dipamerkan, bukti nyata dan saksinya juga banyak. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita semua.